It's sugar-coated beetroot with carrots. Film dimulai di India, ketika keluarga Kadam, sebuah keluarga besar yang menjalankan restoran tradisional, mengalami tragedi. Kerusuhan politik menyebabkan restoran mereka dibakar, menewaskan sang ibu yang juga merupakan jantung dari bisnis kuliner keluarga. Papa decided to bring the family to London. I attempted to continue my education. We found a home. Kesedihan mendalam itu membuat Papa Kadam memutuskan membawa seluruh anak-anaknya meninggalkan India demi memulai hidup baru. Bersama putra berbakatnya Hasan yang sejak kecil menyerap ilmu memasak dari ibunya, mereka berkelana ke Eropa mencari tempat yang tepat untuk menetap dan membuka restoran. Awalnya mereka mencoba peruntungan di Inggris, namun Papa merasa iklim budaya tidak cocok. Akhirnya mereka melakukan perjalanan darat melintasi Eropa. Dalam perjalanan, sebuah kecelakaan ringan membuat mereka terdampar di sebuah desa kecil yang tenang di selatan Perancis, Saint-Antonin-Noble-Val, sebuah wilayah yang indah, hijau, dan terkenal dengan kuliner tradisi Perancis. Saat menunggu mobil diperbaiki, Hasan bertemu seorang perempuan lokal bernama Margaret, yang bekerja sebagai koki pemula di restoran mewah bernama Le Sol Pleret, sebuah restoran bintang Michelin 1 milik seorang wanita bangsawan yang sangat perfeksionis, Madame Mallory. Margaret menunjukkan keramahan sambil memperkenalkan pasar lokal, bahan makanan segar, dan filosofi kuliner Perancis kepada Hasan. Percakapan sederhana itu kemudian menjadi bibit hubungan keduanya. Papa Kadam merasa bahwa desa itu adalah tempat yang ideal untuk meneruskan hidup. Ketika mereka melihat sebuah bangunan kosong di seberang jalan dari restoran Madame Mallory, hanya 100 kaki jaraknya, Papa langsung membayangkan potensi membuka restoran India di sana. Meskipun anak-anaknya ragu karena bangunan itu terlihat kusam dan lokasinya berhadapan langsung dengan restoran mewah yang sangat dihormati, Papa tetap mantap. Ia membeli tempat itu dan menamai restorannya Maison Mumbai. I heard you asked for a discount in Clothes Hotel. Poor. It means I'm thrifty. Dal? Our secret family spices? No. Sejak hari pertama renovasi, Madame Mallory yang menjaga reputasi restoran bintang Michelin dengan disiplin ketat, melihat kehadiran restoran India itu sebagai ancaman buruk bagi citra kulinernya. Ia menilai musik keras, aroma rempah, dan gaya liberal keluarga Kadam sebagai gangguan. Konflik pun dimulai. Namun, Hasan tetap memegang keinginannya, memasak dengan hati apapun rintangannya. And thank you for barging in. Well, I knocked, but Saturdays we are very, very busy. Oh, I see. Need this. Comme d'habitude. Bonne semaine. Your day. Pardon monsieur, mais toutes les écrevisses sont... Boning knife. Hassan, now we won't have enough time to cook the mutton properly. Wine will flavor the meat. One in Rome. Yeah, well, not in... Ketika Maison Mumbai dibuka, suasana meriah, penuh warna, dan aroma masakan India memenuhi jalan. Banyak warga penasaran, tetapi tujuan utama Papa Kadam jelas, memperkenalkan kekayaan kuliner India ke masyarakat Prancis. Sementara itu, Madame Mallory mengamati dengan cemas, menganggap restoran India itu akan merusak kemurnian rasa Prancis yang selama ini ia jaga. Malam-malam awal pembukaan restoran justru mengundang konflik. Madame Mallory mencoba menahan pelanggan dengan cara halus, namun penuh intrik. Ia mengadukan suara keras, meremehkan keaslian bahan makanan keluarga Kadam, bahkan mengirim inspektur kesehatan untuk mencari kesalahan sekecil apapun. Namun Papa Kadam tak gentar.
Keduanya sering berdebat di tengah jalan, menandai awal persaingan panjang antara dua dunia kuliner berbeda. Sementara itu, hubungan Hasan dan Margarit semakin dekat. Margarit memperlihatkan resep-resep klasik Prancis, sementara Hasan memperkenalkan filosofi rempah India. Mereka berbagi ambisi menjadi koki sejati. Meski begitu, hubungan mereka mulai tertekan ketika bakat alami Hasan mulai mencuri perhatian. Suatu malam, Lia Saul Plurur kedatangan tamu penting, dan hidangan ayam panggang yang seharusnya sempurna justru kurang bumbu. Diam-diam, Hasan yang sedang berada di dapur luar mencicipi bahan-bahan itu dan menawarkan bantuan. Dengan keterampilannya meracik rempah dan rasa, ia berhasil menciptakan saus yang membuat hidangan itu memukau para tamu. Madame Mallory terkejut mengetahui bahwa tangan berbakat di balik penyelamatan hidangan itu adalah Hasan dari restoran seberang. Keajaiban rasa yang diciptakan Hasan membuat Madame Mallory melihat potensi besar dalam dirinya. Kelompok ekstremis lokal anti-imigran melakukan vandalisme terhadap Maison Mumbai pada malam memperingati Hari Nasional Prancis. Mereka menyiram dinding dengan cat, memecahkan jendela, bahkan membakar dapur dalam upaya menyingkirkan restoran India itu. Hasan terluka parah di bagian tangan. Melihat luka itu, Madame Mallory tersadar bahwa persaingan kecil yang ia pelihara ternyata memicu kebencian lebih besar. Ia datang di pagi hari dengan membawa alat pembersih dan membersihkan vandalisme yang dilakukan terhadap Maison Mumbai. Tindakannya yang lembut namun penuh penyesalan membuat Papa Kadam luluh. Dari momen itu, permusuhan mereka mulai mereda. Madame Mallory kemudian menawarkan kesempatan besar kepada Hasan menjadi koki di Le Soleil Pleureur. Papa awalnya menolak, menganggap Hasan dicuri. Tetapi Hasan sendiri merasakan bahwa inilah kesempatan untuk mengembangkan bakat luar biasa yang diwariskan ibunya. Dengan restu Papa, dengan berat hati, Hasan masuk ke dapur profesional Prancis itu. Pelatihan keras dimulai. Disiplin, konsistensi rasa, dan teknik klasik yang sangat berbeda dari kebiasaan memasak serba intuitif khas India. Hasan bekerja tanpa kenal lelah. Ia menyerap setiap teknik, setiap detail kecil dalam seni memasak Prancis. Madam, maybe 200 years. Hassan will prepare the Sementara itu, Maison Mumbai mulai kehilangan sentuhannya tanpa kehadiran Hasan. Margarit mendukung Hasan, meski ia sendiri sadar karirnya terhambat karena bakat Hasan melesat cepat. Dengan kreativitasnya, Hasan mulai memasukkan sentuhan rempah India yang halus ke hidangan Prancis. Hal itu menciptakan gaya masakan baru yang unik dan memikat. Berita mengenai hidangannya menyebar cepat di dunia kuliner Prancis. Le Soleil Pleureur menjadi semakin ramai. Has always been known for experimental food combinations. 5 of all time. Sugar-coated beetroot with carrots. flour ice cream with a skim of egg yolk and Madame, who arrived in Paris just over a year ago. Onion petals. Hot in the kitchen and very popular with the Ter is going towards his third star. Is a terrorist who is about to win a third star. Dan akhirnya, Inspektur Michelin datang kembali. Berkat sumbangsih rasa khas Hasan, restoran itu mendapat bintang Michelin kedua, sebuah capaian langka. Namun, kesuksesan itu memiliki harga. Hasan mulai merasa terasing, jauh dari keluarganya. Hidupnya diselimuti rutinitas kompetitif, tekanan media, dan tuntutan inovasi tanpa henti. Ia mulai kehilangan kebahagiaan sederhana dalam memasak. Margaret pun mulai menjauh, merasa hubungan mereka makin renggang dan tidak seimbang. Di tengah kejayaan karirnya,
Hasan menyadari bahwa ia merindukan hal paling sederhana. Memasak untuk orang-orang yang ia cintai dengan hati, bukan hanya demi penghargaan. Ia merindukan warna-warni Maizen Mumbai, aroma masakan keluarga, dan kebersamaan yang direnggut ambisi. Suatu malam, Hasan memutuskan meninggalkan Les Saules Pleureurs. Ia kembali ke keluarga Kadam, membawa pengalaman dan wawasan baru. Papa Kadam menyambutnya dengan bangga. Dan keluarga pun kembali meramaikan Maizen Mumbai seperti dulu. Madam Malai yang memahami bahwa Hasan kini telah menemukan keseimbangannya, memutuskan untuk bekerja sama. Ia mengusulkan ide, bergabungnya kedua restoran, menyatukan teknik klasik Prancis dan keajaiban rempah India, menjembatani jarak 100 kaki yang selama ini memisahkan dua dunia tersebut. Akhirnya, Hasan menjadi kepala koki gabungan dua restoran itu. Ia menjadikan Maizen Mumbai dan Les Saules Pleureurs sebagai pusat kuliner inovatif, tempat dua tradisi besar menyatu. Marguerite kembali, kali ini sebagai rekan sejajar dalam dapur dan dalam hidup. Film berakhir dengan suasana hangat. Hasan yang dahulu hanya pemuda berbakat dari India, kini menjadi chef besar yang berhasil menyatukan dua budaya lewat satu bahasa universal, makanan.